Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Bentuk usaha ekonomi kelompok yang ketiga adalah koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta.
Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Selanjutnya, kamu telah membaca teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Yang pertama, firma. Pengertiannya, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya, pendiri firma biasanya orang yang saling kenal. Setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Pengertiannya, CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya, terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Kemudian selanjutnya, perseroan terbatas. Pengertiannya, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Untuk selanjutnya, koperasi. Pengertiannya, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-cirinya, bertujuan menyejahterakan anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertiannya, BUMN yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.